Keempat, setelah lama berbincang-bincang dengan ibunya, Dapa pun kembali mengerjakan tugas-tugas kantornya itu. Ia mengingat kembali semua perkataan ibunya agar selalu menjaga dirinya sendiri. Ia kini sangat merindukan sosok ibunya itu. Sosok wanita yang cerewet, tapi baik hati dan penyayang, yang selalu mencintai ayahnya, dirinya, dan kedua adik kembarnya dengan kesetiaan dan ketulusan yang tiada tara. Keesokan harinya, Luna yang sudah memasuki gerbang sekolahnya itu langsung dihadang oleh teman wanitanya yang bernama Nisa. Teman yang kemarin mengejarnya untuk menagih hutang padanya. "Lun, ayo bayar hutang itu. Aku butuh uang itu," ujar Nisa menyodorkan tangannya di depan wajah Luna. "Maaf ya, Sa. Kalau hari ini aku belum ada. Tapi aku janji akan meminta pada bibiku. Paling lama 2 hari aku pasti akan mengembalikannya," ujar Luna dengan wajah memelasnya. "Kemarin juga kau selalu bilang seperti itu. Tapi kenyataannya, sampai hari ini kau tidak bayar juga," sungut Nisa dengan wajah cemberut mengingat kejadian kemarin saat Luna lari dan bersembunyi darinya. "Aku janji, kalau sampai 2 hari ini aku belum bayar, kau boleh melakukan apapun padaku," ujar Luna. "Oke, aku pegang janjimu itu," ujar Nisa dan berlalu pergi dari hadapan Luna. Luna kini berjalan dengan gontai ke arah kelasnya. Setelah menaruh tasnya, Luna menjatuhkan wajahnya di atas meja. Luna merasa sangat sedih dengan nasib buruknya itu. Sejak kedua orang tuanya meninggal, dirinya kini tinggal dengan paman bibi dan kedua sepupunya. Rumah yang dulu ditempati oleh dirinya dan kedua orang tuanya, kini ditempati juga oleh paman dan juga bibinya beserta kedua anak mereka. Semenjak itulah nasib Luna sungguh sangat susah. Untuk membayar biaya bulanan sekolahnya, ia bahkan rela bekerja menjadi buruh cuci dari rumah ke rumah. Tapi setelah mendapatkan uang dari upahnya itu, maka dengan mudahnya paman dan bibinya itu mengambil setengah uang dari hasil keringatnya. Membuat Luna mau tidak mau selalu meminjam uang dari teman-teman satu kelasnya itu. Bunyi bel sekolah membuat Luna tersadar dari kesedihannya itu. Luna mengangkat wajahnya dan menghilangkan semua kesedihan di hatinya. Luna memang terkenal dengan sifat periang dan ceria, membuat Luna memiliki banyak teman di sekolahnya. "Lun, kamu dipanggil Bapak Kepala Sekolah," ujar Bayu, ketua kelasnya. Di saat Luna tengah berjalan ke arah kantin untuk makan, karena sudah jam istirahat. "Ada apa ya, Bay?" tanya Luna karena dirinya merasa aneh dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolahnya. "Mana ku tahu," ujar Bayu lalu mengacak-acak rambut Luna. "Bayu," pekik Luna dengan wajah kesalnya. Begitulah gaya seorang Bayu ketua kelas yang tampan dan juga pintar di sekolahnya, yang selalu saja mengacak-acak rambutnya itu. "Habis kamu itu ngegemesin," ujar Bayu menggoda Luna. "Ngegemesin apa cantik," ujar Luna dengan mata yang dikedip-kedipkan membuat Bayu tertawa dengan keras. Luna pun langsung berjalan ke arah ruangan kantor kepala sekolahnya. Saat sudah masuk di dalam ruangan kepala sekolah, Luna pun terkejut oleh seseorang yang sedang duduk di sebelah kepala sekolahnya itu. Seorang pria yang memakai setelan jas yang berwarna hitam dengan gaya yang cool dan terkesan sombong. "Kamu?" ujar Luna dengan wajah tak percaya. "Luna?" ujar Bapak Kepala Sekolah dengan intonasi yang tinggi, membuat Luna langsung menundukkan kepalanya. "Masuk ruangan bukannya memberi salam, malah berteriak." Bapak Kepala Sekolah merasa sangat malu atas tindakan Luna yang tidak sopan itu. "Maaf, Pak," lirih Luna. "Duduklah, ada yang ingin Bapak tanyakan padamu." Luna pun duduk di sebelah pria yang berjas hitam itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dapa. Luna mencuri-curi pandangan pada Dapa karena ia sangat penasaran kenapa pria itu ada di sekolahnya. "Luna, apa benar kau sudah merusak mobil Tuan Dapa?"
Tanya Bapak Kepala Sekolah, membuat Luna terkejut. Nggak rusak, mobil Bapak ini? Tanya Luna balik. Saya bukan bapak kamu, ujar Dapa dengan wajah datarnya. Iya, maksud saya Om ini, ujar Luna yang membuat Dapa langsung menatap wajah Luna dengan tatapan kesalnya. Bocah ingusan ini benar-benar selalu membuatku kesal. Gumam Dapa dalam hati, mengepalkan tangannya untuk meredam emosinya. Jadi begini ya Bapak Kepala Sekolah, waktu itu saya sedang bersembunyi, lalu percakapan Luna langsung dipotong oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya tidak ingin mendengar ceritamu. Yang saya ingin dengar benar tidak kamu merusak mobil Tuan Dapa. Tentu saja tidak, Pak, ujar Luna dengan nada bicara meyakinkan. Kalau tidak, bagaimana dengan ini? Bapak Kepala Sekolah mengarahkan sebuah laptop ke arah Luna, yang ternyata adalah sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Luna yang dengan sengaja menendang mobil Tuan Dapa. Pak, itu... Luna kemudian terdiam karena tidak dapat mengelak lagi. Tuan Dapa ingin melaporkanmu pada pihak yang berwajib, tapi Tuan Dapa masih mau berbaik hati padamu dan memberikan kesempatan kepadamu untuk meminta maaf. Ujar Bapak Kepala Sekolah menatap pada Luna. Maaf Pak, boleh saya berbicara empat mata dengan murid Bapak? Ujar Dapa dengan suara datarnya itu. Oh, tentu saja boleh. Saya harap setelah berbicara empat mata dengan Luna, Tuan mau memaafkan murid saya yang satu ini. Bapak Kepala Sekolah meninggalkan Tuan Dapa dan juga Luna di ruangannya. Hei Om, kau itu... Luna menarik napasnya dengan panjang menahan emosinya. Ternyata kau benar-benar datang ke sekolahku. Seru Luna dengan wajah tidak suka. Berapa kali saya bilang jangan panggil saya Om, bentak Dapa dengan suara bertahan agar tidak terdengar oleh orang lain. Sudahlah, Om mau apa kesini? Tanya Luna membuat Dapa menarik napasnya karena lagi-lagi Luna memanggilnya Om. Saya mau kamu bertanggung jawab atas perbuatanmu. Seperti kemarin yang kubilang, kau harus menjadi pelayanku. Ujar Dapa dengan datarnya. Aku tidak mau bekerja dengan orang sombong sepertimu, sungut Luna dengan bibir yang dikerucutkan. Aku akan menggajimu 2,5 juta tiap bulan, ujar Dapa yang langsung membuat Luna membelalakan matanya. Bagi Luna, uang 2,5 juta adalah uang yang sangat banyak, dan tentu saja itu tawaran yang sangat menggiurkan. Tiap bulannya, kupotong sebesar 1 juta untuk melunasi hutangmu padaku untuk biaya perbaikan mobilku. Wah, kau itu benar-benar manusia licik. Masa gajiku dipotong 1 juta tiap bulan? Protes Luna. Mau tidak? Kalau tidak mau, aku akan melaporkanmu ke pihak yang berwajib dengan membawa bukti rekaman CCTV ini. Ujar Dapa dengan seringai di wajahnya. Oke, saya mau. Ujar Luna dengan cepat. Luna merasa tidak ada salahnya, juga bekerja dengan menjadi pelayan. Toh selama ini dirinya juga menjadi guru cuci di sekitaran kompleksnya. Bagus, Dapa pun memberikan kartu namanya pada Luna. Mulai besok, sepulang sekolah kau harus membersihkan apartemenku. Siap Om, seru Luna yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Dapa. Dapa yang kini berada di dalam mobilnya mengingat kembali pertemuannya dengan Luna di sekolah tadi. Mulai besok, aku akan membuatmu menjalani hari yang melelahkan. Gumam Dapa dengan tersenyum sinis. Dapa memang sengaja membuat Luna bekerja menjadi pelayannya, hanya semata-mata ingin membalas rasa kekesalannya. Karena bagi seorang Dapa, baru kali ini dirinya tidak dihormati. Terlebih lagi Luna sudah menendang mobil kesayangannya itu tanpa meminta maaf sedikit pun. Tomorrow the game will start. Ada seringai licik di wajah Dapa. Keesokan harinya, sesuai dengan perjanjian, kini Luna sudah berdiri di depan sebuah apartemen, Langham Residence.
Luna menatap apartemen yang menjulang tinggi itu dengan mata yang sangat takjub. Setelah masuk ke dalam lift yang sudah diberitahu oleh Tuan Dapa, setelah sampai pintu lift kemudian terbuka dan hanya ada satu pintu yang kini ada di hadapan Luna. Dengan ragu-ragu, Luna pun keluar dari pintu lift dengan wajah bingungnya. Luna berjalan. Ini pertama kalinya bagi Luna masuk ke dalam apartemen dan membuat dirinya sangat bingung. Masuklah. Sebuah pintu terbuka dan kini berdiri di hadapannya seorang pria yang sangat dia kenal. Wow, rumah yang sangat bagus dan mewah, ujar Luna saat ia sudah memasuki ruangan tamu di apartemen milik Dapa. Ini apartemen, ujar Dapa lalu duduk di atas sofa dengan menyilangkan kaki satunya dan menatap tajam ke arah Luna. Iya, apartemen, ujar Luna dan hendak duduk di sofa yang ada di depannya. Siapa yang menyuruhmu untuk duduk? Bentak Dapa pada Luna. Aku lelah berjalan dari luar apartemen ini. Liri Luna yang tidak jadi duduk karena dilarang oleh sang pemilik apartemen. Aku membayarmu bukan untuk duduk dan bersantai di sini, ujar Dapa dengan suara beratnya. Siapa namamu? Tanya Dapa. Kemarin kan, Om sudah tahu, ujar Luna dengan kesal karena tidak diperbolehkan untuk duduk. Aku lupa, lagi pula aku tidak pernah mengingat sesuatu yang tidak penting, ujar Dapa dengan sikap sombongnya. Hai, Om itu benar-benar sombong, gumam Luna dalam hati menatap sinis ke arah Dapa. Katakan, siapa namamu? Ujar Dapa dengan suara beratnya. Aku Luna, Om, ujar Luna dengan suara yang tidak bersemangat. Oke Luna, saya akan menerangkan satu hal yang penting padamu, ujar Dapa yang kini berdiri dan mendekati Luna. Tapi sebelumnya ya, jangan pernah panggil aku Om, panggil saya Tuan karena saya adalah majikanmu, ujar Dapa yang kini semakin dekat ke arah Luna, membuat Luna mundur beberapa langkah. Baik Om, Tuan maksudku, ujar Luna menundukkan kepalanya karena ia merasa tidak mampu untuk memandang wajah tampan tuannya itu dari dekat. Bagus, dan hal yang penting di dalam peraturan kerja di apartemenku adalah aku selalu benar, dan kau tidak boleh membantah setiap yang aku katakan. Kau mengerti? Dapa kini menatap wajah Luna yang terlihat ketakutan karena jarak di antara dirinya hanya satu langkah. Aku tidak mengerti, ujar Luna dengan polosnya. Membuat Dapa menghela napasnya dengan panjang. Intinya, setiap yang aku katakan adalah benar, dan tidak pernah salah dan tidak boleh ada bantahan. Kau mengerti? Bentak Dapa. Baik, aku mengerti Om. Tuan, ujar Luna yang kini menatap pada Dapa. Baik, dan ingat jangan panggil aku. Jangan panggil Om dan panggil Anda Tuan, ujar Luna membuat Dapa tersenyum senang. Setelah menerangkan semuanya pada Luna tentang hal yang harus dilakukannya dan yang tidak boleh dilakukannya, Dapa pun menyuruh Luna untuk pulang dan memulai semua pekerjaannya mulai besok. Sialan, aku disuruh datang kemari jauh-jauh hanya disuruh mendengarkan dia berbicara. Setelah selesai, dia menyuruhku pergi tanpa diberi minuman sedikit pun. Gerutu Luna di dalam lift. Dasar, Mister Arogan, teriak Luna sambil menendang pintu lift. Tapi setidaknya dari yang aku lihat, apartemennya begitu rapi dan bersih. Jadi pekerjaanku besok pasti tidak akan berat. Gumam Luna tersenyum senang.